Berdoa, berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak. Kita langsung mulai aja ya. Nanti biar nggak nyampe maghrib, terus kita maghrib nanti mulai lagi. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu. Bentar, tak klik lagi. Oke. Saat kunjungan rumah, ditemui laki-laki berusia 38 tahun, di mana hasil pengkajian klien tampak lemah, terdapat luka pada kaki dan telah didiagnosis DM. Istrinya mengatakan malu dengan tetangga karena suaminya sakit-sakitan dan tidak mau mendekat ke suaminya karena takut tertular. Apakah edukasi yang tepat yang harus diberikan kepada istri pasien? Apakah A. Berikan informasi seputar penyakit DM, B. Anjurkan diet gizi seimbang, C. Ajarkan senam kaki, D. Berikan informasi terkait pengobatan DM, ataukah E. Berikan informasi terkait perawatan luka. Kira-kira yang mana jawabannya? Yuk yang lain, ini ada Kak Rizka, Kak Yesila, Kak Eca, ada siapa lagi nih yang ikutan? Kak Zizi, Kak Niken, Kak Asirahayu, Kak Luki, ayo jawabannya apa? Kak Putri, Kak Salsabila, Kak Malinda, jawabannya apa teman-teman pada kasus ini? Zizi udah jawab, Putri, Niken, Salsabila, Malinda. Oke, kompak jawabannya A semua ya. Oke, mari kita bahas ya. Dikarenakan pada kasus ini itu pasiennya didiagnosis DM, kemudian istrinya malu karena suaminya sakit terus, nggak sembuh-sembuh dan nggak mau mendekat ke suaminya karena takut tertular penyakitnya. Berarti yang bermasalah apa nih? Nah, dari sini bisa dilihat dari kata kunci, yaitu istrinya mengatakan malu dengan tetangga karena suaminya sakit-sakitan dan tidak mau mendekat ke suaminya dikarenakan takut tertular. Rasionalnya, kemungkinan besar nih ya, istrinya belum mengetahui terkait apa itu penyakit diabetes mellitus, dikarenakan istri tidak mau mendekat ke pasien karena takut tertular. Padahal diabetes mellitus adalah termasuk non-communicable disease atau penyakit tidak menular. Maka intervensi yang tepat adalah kita lakukan edukasi terkait seputar penyakit diabetes mellitus, mulai dari pengertian, kemudian tanda gejala, cara apa sih namanya munculnya diabetes mellitus itu awalnya dari mana, apakah menular atau tidak. Jadi dikasih tahu itu dulu, biar nanti output ke depannya output formatifnya atau evaluasi formatifnya ya istrinya mengetahui ataupun mengerti terkait DM, evaluasi sumatifnya atau evaluasi di akhir program diharapkan istri sudah tidak malu lagi, terus istri juga mau mendekat ke suaminya lagi karena kan sudah tahu kondisi penyakit suaminya. Lanjut ya. Soal selanjutnya, seorang perawat sedang melakukan konseling eh, dengan orang tua baru terkait imunisasi yang harus diberikan kepada anak. Perawat sudah menjelaskan jenis-jenis imunisasi yang harus diberikan kepada anak dan memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menentukan apakah anaknya diimunisasi atau tidak. Apakah prinsip etik yang digunakan oleh perawat tersebut, meskipun di keluarga hampir di semua lini stase keperawatan, etik itu nanti muncul teman-teman ya. Yang penting teman-teman paham artinya saja, nanti bisa dianalisa atau dianalogikan kira-kira masuk kemana, seperti itu. Kalau kasus ini kita konseling dulu, kita kasih tahu anak itu imunisasinya A, B, C, D, E sampai Z, kemudian kita bebaskan kepada orang tua ya, karena imunisasi itu memang ada imunisasi dasar yang diwajibkan, tapi ada beberapa orang tua ya meskipun diwajibkan tetap nggak mau ikut, dikarenakan satu dan lain hal. Nah, di sini perawat memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menentukan apakah anaknya ini mau diimunisasi atau tidak. Kira-kira prinsip etik apa yang digunakan oleh perawat tersebut? Yuk yang lain, ini Kak Salsabila sama Kak Yasila sudah jawab. Yang lain jawabannya apa? Sudah masuk semua tadi ini. Sebentar ya. Kak Eca A, Kak Ri A, Kak Putri A. Salah, kepala apa sih? Salah.
Otonomi, otonomi, oke, hak pasien, Eca, oke. Jawabannya sampai sini ya. Oke, kita next ya. Kata kuncinya di sini perawat sudah menjelaskan terkait jenis-jenis imunisasi yang harus diberikan kepada anak dan memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menentukan apakah anak mau diimunisasi atau tidak. Prinsip yang etik yang dilakukan yaitu autonomi, di mana perawat menghargai hak pasien untuk apa ya namanya menentukan apakah dilakukan imunisasi atau tidak. Pada intinya autonomi itu kita menghargai hak pasien untuk menentukan dirinya ini mau dilakukan pengobatan ataupun perawatan atau tidak. Jadi nggak boleh maksa. Tapi prinsip autonomi itu ketika ada penolakan dari pasien kepada kita yang dilakukan, itu kita nggak boleh langsung menerima, tapi kita coba untuk edukasi terlebih dahulu, kita jelaskan sekali lagi terkait tindakan ataupun apapun yang mau dilakukan tadi, dijelaskan dulu. Kalau semisal sudah dijelaskan, tapi pasien masih meminta untuk tidak dilanjutkan atau menolak dari program yang kita buat, maka kita sodorkan tadi kertas untuk penolakan dan kita melakukan prinsip etik kita yaitu autonomi atau kita hargai hak pasiennya gitu ya. Jadi jangan serta-merta kalau pasiennya udah nggak mau ya udah langsung autonomi gitu enggak. Tapi kita usahakan dulu, kita gunakan prinsip beneficient, memberikan yang terbaik untuk pasien. Tapi kalau ujung-ujungnya ditolak ya sudah kita autonomi seperti itu ya. Kita lanjut ya. Oke, soal selanjutnya, perawat melakukan pengkajian pada sebuah keluarga, didapatkan data yang tinggal di rumah tersebut ada suami, istri, dan anak berusia 5 tahun. Berada pada tahap perkembangan apakah keluarga tersebut? A. Tahap 2 keluarga kelahiran anak pertama. B. Tahap 3 keluarga dengan anak prasekolah. C. Tahap 4 keluarga dengan anak sekolah. D. Tahap 7 keluarga usia pertengahan. Ataupun E. Tahap 8 keluarga usia lanjut. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang mana jawabannya teman-teman? Anak usia 5 tahun. Oke. Ada jawaban lain? Selain A dan B, ada jawaban lain kah? Ini yang belum jawab siapa? Bentar, aku absen dulu ya. Halo Kak Winnie, Kak Asira Hayu, boleh yuk ikutan jawab yuk. Oke, Kak Asi sudah jawab, Kak Winnie belum ya. Kak apa nanti next soal jawab ya Kak ya. Jadi pada kasus ini pasiennya itu ada suami, istri, sama anak berusia 5 tahun, di mana keluarga dengan suami, istri, dan anak 5 tahun itu masuknya di keluarga dengan ini anak prasekolah, yaitu keluarga dengan anak prasekolah itu dimulai saat usia 2,5 tahun sampai berakhir di usia 5 tahun. Nanti 5 tahun sampai ini kan ada remaja ya, 5 tahun sampai usia 12 itu anak sekolah, nanti 13 sampai 18 itu remaja, baru nanti usia muda, terus pertengahan, terus usia lanjut. Terus yang pertama itu tadi apa Kak? Keluarga kelahiran anak pertama itu maksudnya itu di childbearing family. Nah, itu kalau punya anak pertama mulai dari bayinya lahir sampai usia 30 bulan. Ya, itu yang tahap 2. Kalau prasekolah tadi 2,5 tahun sampai tadi 5 tahun. Anak sekolah itu 6 tahun sampai di usia 12. Kalau pertengahan itu kisaran 40-an ya, 40-an kalau 40-an, 45 ke atas kalau usia lanjut itu lansia gitu. Nanti ada dijelaskan di slide selanjutnya ya, teman-teman ya. Diingat-ingat kalau anaknya masih usia 2,5 sampai 5 tahun berarti masuknya di prasekolah atau kalau sekarang itu memang sudah sekolah sih, tapi itu kan belum sekolah yang wajib ya. Sekolah wajib itu kan SD, SMP, SMA. Nah, itu kan masih pra lah istilahnya gitu. Kalau dianalogikan seperti itu. Tugas perkembangannya apa? Yang pertama,
kebutuhan anggota keluarga seperti rumah, ruang bermain, privasinya juga, serta keamanan. Kemudian kita sebagai orang tua juga mengajarkan untuk cara bersosialisasi yang tepat untuk anak-anak. Dan kita juga harus mempertahankan hubungan yang sehat dalam keluarga, di mana hubungan perkawinan dan hubungan orang tua dengan anak. Jadi hubungan istri juga harus dipertahankan dengan baik atau dijaga dengan baik. Kemudian hubungan sebagai orang tua dan anak juga harus dipertahankan. Dan ketika di luar keluarga, hubungan dengan keluarga besar kita dan serta komunitas ataupun masyarakat di sekitar kita. Itu tugas perkembangan dengan anak usia 5 tahun. Yang pasti poin pentingnya adalah di tahap sosialisasi ya. Anak usia 2,5 sampai 5 tahun ini harus dikenalkan dengan lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut ya. Oke, perawat melakukan kunjungan rumah di mana hasil pengkajian seorang laki-laki berusia 57 tahun post-stroke. Keluarga mengatakan pasien hanya bisa terbaring di tempat tidur dan sudah lama tidak keramas dan badan pasien bau. Keluarga pasien hanya menyeka dengan handuk basah. Apa tindakan yang tepat diberikan kepada keluarga? Apakah ajarkan keluarga terkait teknik ambulasi atau ajarkan keluarga cara memandikan pasien, ajarkan keluarga terkait masa sepunggung, anjurkan keluarga untuk melakukan kontrol rutin atau ajarkan keluarga untuk melakukan ROM pada pasien. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Kondisinya pasiennya ini bed rest, kemudian nggak lama nggak keramas, pas waktu kita lakukan pengkajian tercium bau ya dari kepalanya ya, karena nggak lama udah nggak keramas. Dan keluarga pasien itu tahunya kalau pasien-pasien dengan tirabaring itu kita seka aja udah cukup ya. Kira-kira apa nih intervensi yang tepat dilakukan dengan kondisi pasien seperti ini? Yuk, yang belum jawab boleh ikutan jawab ya. Yuk, nggak apa-apa. Kalau salah juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Namanya proses belajar. Yuk, jawabannya apa? Oke, mari kita jawab ya. Kita bahas. Eh. Nah, kata kunci di sini adalah, aku lihat lagi ada jawaban yang muncul, Kak Salsabila. Kata kunci di sini adalah pasien hanya bisa terbaring di tempat tidur dan sudah lama tidak keramas dan badan pasien bau. Keluarga pasien hanya menyeka dengan handuk basah. Nah, di sini memang kalau kita lihat di soalnya, memang pada pasien ini kan terbaring di tempat tidur, itu kan jatuhnya juga beresiko terjadi luka tekan. Makanya ada option kita ajarkan untuk ambulasi atau miring kanan, miring kiri, itu untuk mengecoh kita teman-teman. Jadi ini termasuk data distraksi ya. Pasien hanya bisa terbaring di tempat tidur, nanti jadi teman-teman tuh bisa mikir gini, oh iya ya, apa kita pilih ambulasi dulu sebelum kita ajarkan untuk memandikan. Padahal yang ditekankan di sini adalah pasiennya ini terjadi defisit perawatan diri dikarenakan ya memang dia tidak bisa merawat dirinya sendiri akibat dia sakit. Kemudian dari pihak keluarganya ini juga terjadi kekurangan pengetahuan terkait cara melakukan perawatan pada keluarga yang mengalami tirah baring. Jadi poinnya itu di situ, bukan di imobilisasi atau bed rest-nya dia. Gitu. Nah, di sini, kata kuncinya, pasien hanya bisa terbaring di tempat tidur dan sudah lama tidak keramas dan badan pasien bau, serta keluarga pasien hanya menyeka dengan handuk basah. Ketika kita analisa, berarti keluarga ini belum mengetahui cara memandikan pada pasien dengan tirah baring, dikarenakan pasiennya sudah lama tidak keramas dan tercium bau. Berarti cuma diseka badan-badannya aja, tapi rambutnya nggak dibersihkan ya. Maka dari kasus yang terjadi, tindakan yang kita lakukan yaitu kita edukasi kepada keluarga terkait cara memandikan pasien dengan tirak baring. Mulai dari awal ya mandi sambil keramas juga. Kemudian
Tujuannya apa? Yang pertama, untuk meningkatkan pengetahuannya, atau kalau evaluasi formatifnya, berarti keluarga paham dan bisa mengulangi apa yang sudah teman-teman ajarkan, atau teknik-teknik memandikan yang sudah teman-teman ajarkan. Itu evaluasi formatif, atau evaluasi yang kamu lakukan saat itu juga. Kemudian, kalau sumatifnya, tujuan akhirnya adalah ketika kamu sudah mengajarkan untuk memandikan, keluarga sudah paham, tujuan akhirnya adalah pasiennya rambutnya bersih yang pasti dan tidak tercium bau lagi. Seperti itu. Itu evaluasi sumatifnya, ya. Nah, ini edukasi kepada keluarga terkait cara memandikan pasien dengan tirabaring dengan tujuan pengetahuan mereka meningkat dan mereka bisa mengaplikasikannya secara langsung dalam merawat keluarganya. Oke, jadi itu jawabannya adalah B. Untuk data yang tirabaring tadi itu data distraksi, biar teman-teman itu milihnya ke imobilisasi ya, bukan ke apa sih namanya memandikan, ajarkan cara memandikan. Lanjut ya. Soal selanjutnya, perawat puskesmas melakukan kunjungan rumah dan ditemukan seorang laki-laki usia 50 tahun penderita DM dengan ulkus diabetik di kaki kirinya. Keluarganya tidak pernah membawa pasien ke pelayanan kesehatan karena malu dengan kondisinya. Saat ini, pasien hanya tinggal berdua bersama istri. Pasien sesekali mengalami nyeri pada ulkusnya dengan skala 3. Apakah tindakan keperawatan yang tepat? A. Kita ajarkan istri pasien untuk mengganti balutan. B. Kita memberikan pendidikan kesehatan mengenai luka diabetik. C. Kita ajarkan terkait teknik relaksasi nafas dalam setiap terjadi nyeri. D. Kita anjurkan istri pasien untuk menjaga balutan luka tetap kering. Ataukah E. Menganjurkan istri pasien untuk memeriksakan pasien ke puskesmas. Kira-kira yang mana jawabannya? Kira-kira mana jawabannya? Oke, kata kuncinya, laki-laki berusia 50 tahun penderita DM dengan ulkus diabetik di kaki kirinya, keluarga tidak pernah membawa pasien ke pelayanan kesehatan karena malu dengan kondisinya. Jadi yang di-highlight ini adalah keluarganya malu atau istrinya malu dengan kondisinya. Kemungkinan istri malu tadi ya dan tidak mau membawa ke puskesmas dikarenakan istri tidak mengetahui terkait luka diabetik itu seperti apa. Nah, di sini kan lukanya nggak sembuh-sembuh mungkin ya. Jadi istrinya malu dan dia juga tidak mengetahui terkait cara tata laksana untuk perawatan luka diabetes. Nah, intervensi yang harus kita lakukan adalah kita edukasi istri pasien terkait luka diabetes itu seperti apa, agar pengetahuan ibu juga meningkat dan ibu nggak malu lagi untuk melihat dengan kondisi suaminya sehingga dia mau membawa suaminya ke pelayanan kesehatan. Sebenarnya nyeri yang muncul ini itu kan gara-gara ya lukanya nggak sembuh-sembuh karena dia nggak pernah dilakukan perawatan, teman-teman. Gitu ya. Pasien sesekali mengalami nyeri pada ulkusnya, itu karena ini kan lukanya ini nggak pernah dilakukan perawatan sama sekali karena ini tadi istrinya malu nggak mau bawa ke apa sih ke fasiankes atau ke puskesmas ya. Jadi itu kita edukasi ini pendidikan kesehatan Bu, ini luka diabetes memang sembuhnya lama. Kemudian di sini memang luka diabetes itu agak bau, Bu ya. Tapi ini harus selalu dilakukan pemeriksaan yang berkelanjutan. Perawatan lukanya bisa setiap 2 sampai 3 hari sekali. Nanti kalau lukanya sudah sembuh, ya nyerinya bakalan hilang, Bu. Terus baunya juga nggak muncul. Terus Ibu juga nggak usah malu. Karena ini nanti juga bisa sembuh meskipun prosesnya lama. Jadi diedukasi seperti itu. Kita berikan pendidikan kesehatan mengenai luka diabetes dengan tujuan agar
istri mau membawa suami istri mau dan tidak malu dengan kondisi suaminya dan akhirnya ibu mau membawa suami untuk berobat. Jawabannya di B ya. Mohon maaf ya, Rek, ya. Rumahku deket jalan, jadi motor wirawiri wirawiri. Kita lanjut ya. Nah, ini fungsi keluarga. Ada beberapa sih. Aku pernah jumpa soal fungsi keluarga itu satu atau dua soal di UKOM. Oke, seorang perawat sedang mengkaji keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan empat orang yang sudah remaja dan dewasa. Keempat kakak beradik ini terlihat sangat akur, akrab, dan saling menyayangi. Komunikasi orang tua kepada anak tampak sangat mengayomi dan saling memperhatikan satu sama lain. Apakah fungsi keluarga yang sedang diterapkan oleh orang tua? Apakah fungsi afektif, fungsi interaksi, fungsi sosialisasi, komunikasi, ataukah perawatan kesehatan? Saling asuh atau saling akur, saling akrab, dan saling menyayangi. Sudah terlihat mana ya fungsinya? Oke, karena keluarga ini itu komunikasinya bagus, kemudian nih komunikasi kepada anak tampak sangat mengayomi dan memperhatikan satu sama lain. Di sini ada data distraksi teman-teman ya ini. Data distraksinya nih di komunikasi orang tua kepada anak tampak tampak sangat mengayomi. Kalau kita nggak fokus nanti milihnya di fungsi komunikasi. Padahal yang dititik beratkan bukan di situ, tapi di sini keempat kakak beradik terlihat sangat akur, akrab dan saling menghormati. Kemudian antar keluarga itu saling memperhatikan satu sama lain. Sehingga fungsi keluarga yang sedang diterapkan adalah fungsi A, fungsi afektif nih ya. Kata kuncinya, keempat kakak beradik terlihat sangat akur, akrab, dan saling menyayangi. Komunikasi orang tua kepada anak tampak sangat mengayomi dan saling memperhatikan satu sama lain. Analisanya, kondisi akur, akrab, dan saling menghormati adalah sebuah bentuk dari fungsi afektif keluarga, di mana dari masing-masing anggota keluarga saling menghormati dan saling asuh satu sama lain. Nah, penjelasannya fungsi afektif keluarga yaitu hanya dapat diperoleh dalam keluarga di mana yang melaksanakan fungsi afektif di mana ada saling mendukung, menghormati, saling asuh. Pengalaman di dalam keluarga ini juga akan membantu membentuk perkembangan individu dan psikologis setiap anggota keluarga. Biasanya kalau keluarga dia berangkat dari keluarga yang fungsi afektifnya bagus, anaknya kemungkinan bisa lebih kalem, kemudian dia juga menjadi kayak positive vibes gitu ya. Dia sama ketemu orang-orang lain itu enak gitu, orangnya diajak ngobrol, adem. Kalau anak-anak yang berangkat dari keluarga yang fungsi afektifnya bagus. Tapi kalau keluarga yang fungsi afektifnya kurang, semisal ibu sama ayahnya sering berantem, dia sama adik kakaknya nggak pernah akur, nanti di luar juga biasanya seperti itu. Dia bertemu dengan orang lain, dia juga susah untuk berinteraksi, dia juga sukar untuk percaya kepada orang lain. Jadi memang fungsi keluarga ataupun pondasi yang dibangun keluarga itu sangat penting untuk membentuk karakter seseorang. Gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah di fungsi afektif. Nanti kita review materinya di akhir sesi ya. Kepencet ya. Aduh. Perawat melakukan pengkajian pada sebuah keluarga, didapatkan data yang tinggal di rumah tersebut ada suami, istri, dan anak yang berusia 25 bulan. Berada pada tahap perkembangan apakah keluarga tersebut? Ini tadi udah tak jelasin. Apakah keluarga kelahiran anak pertama, keluarga kelahiran dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak sekolah, keluarga usia pertengahan, atau childbearing family? Kayaknya ini antara pilihan A sama E itu sama ya, Rek, ya. Pilihan A sama E sama, cuma nama lainnya aja. Tapi nggak apa-apa. Kalian milih yang mana? Yang milih A sama sama aja kayak yang milih E ya. Yuk jawabannya apa?
Jawabannya apa? Mari kita lihat. Sini aku kayaknya ini. Halo, nggak masuk, Rek. Jawaban teman-teman nggak masuk. Yuk, teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Suami istri dengan anak usia 25 bulan atau 2 tahun setengah kurang sebulan. A sama E ku sama, Rek, yo. Bahasa lain nih kayak. Yuk, jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Iya, Mbak. E, oke. Bentar ya. Oke, oke, oke. Ini suami dan istri dengan anak usia yang berusia 25 bulan. Nah, kata kuncinya tadi ya, suami istri dan anak yang berusia 25 bulan, analisa dan jawaban dikarenakan yang tinggal di rumah yaitu suami istri dan anak yang berusia 25 bulan, maka ini termasuk pada tahap keluarga childbearing family, di mana tahap perkembangan keluarga dengan childbearing family ini adalah keluarga yang dimulai dari kelahiran anak pertama sampai anak usia 30 bulan. Sebenarnya untuk yang option A itu juga sama aja sih, cuma bahasa Inggrisnya ya. Bahasa lain dari keluarga kelahiran anak pertama itu childbearing family. Yang jawab A sama E bener. Oke, gampang yo. Lanjut. Mau Nanti tak nanya. option nih. Jadi tuh waktu Pada kunjungan rumah didapatkan laki-laki usia 55 tahun dengan hipertensi, di mana keluarga mengatakan pasien tidak bekerja karena cepat lelah. Ibu yang mencari nafkah keluarga sekaligus merawat anaknya. Apakah data yang sedang dikaji perawat pada kasus tersebut? Apakah masalah keluarga? Apakah stres dan coping keluarga? Apakah struktur dan fungsi keluarga? Perawatan kesehatan keluarga atau yang terakhir yaitu riwayat dan tahap perkembangan keluarga? Suaminya ini kena hipertensi, kemudian pasiennya nggak bekerja karena mudah lelah, sehingga posisi bekerja atau posisi yang mencari nafkah itu digantikan oleh ibu, sekaligus ibu juga merawat anak-anaknya. Kira-kira yang dikaji atau data yang ada ini sedang mengkaji masalah apa? Ya, masalah apa? Sedang mengkaji apa? Apakah masalah keluarga? Apakah stres dan coping keluarga? Apakah struktur dan fungsi keluarga? Apakah perawatan kesehatan keluarga? Ataukah riwayat dan tahap perkembangan keluarga? Kira-kira mana jawabannya? Yuk, yang belum ikutan jawab, jawab ya, Rek. C, 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 C. Oke. Mari kita bahas. Jadi untuk kata kuncinya yaitu keluarga mengatakan pasien tidak bekerja karena cepat lelah dan ibu yang mencari nafkah keluarga sekaligus merawat anaknya. Pertanyaannya, apakah data yang sedang dikaji? Analisanya dari data di atas dikarenakan pasien menderita hipertensi dan mudah lelah saat beraktivitas, akhirnya pasien ini tidak bekerja dan posisi pencari nafkah digantikan oleh istrinya. Di sini terjadi perubahan struktur di mana posisi kepala keluarga saat ini berpindah kepada sang istri dikarenakan suami sakit dan tidak bekerja. Sehingga data yang dikaji oleh perawat yaitu merujuk pada struktur dan fungsi yang ada di dalam sebuah keluarga. Jawabannya adalah C. Kemudian kalau masalah keluarga itu apa Kak yang dikaji? Semisal konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga itu apa aja? Itu masalah keluarga. Kalau stres dan coping keluarga,
dari konflik yang terjadi itu keluarga dalam melakukan penyelesaian masalahnya seperti apa. Semisal terkena penyakit diabetes, dari keluarga merespon adanya salah satu anggotanya terkena diabetes itu apa yang dilakukan? Dibiarkan saja, diobatkan atau seperti apa? Itu stres dan coping keluarga. Kemudian perawatan kesehatan keluarga itu biasanya lebih ditekankan terkait siapa yang membantu pasien dalam sehari-hari, misal kayak minum obat, menyediakan makanan-makanannya, kayak gitu-gitu. Terus yang apa sih namanya, ngontrol untuk minum obatnya siapa, itu perawatan kesehatan keluarga. Ataukah ketika dia sakit, ya sudah, biarkan dia sendiri yang mengurus dirinya sendiri, atau memang dibantu penuh atau disupport penuh, itu masuknya di perawatan kesehatan keluarga. Kalau riwayat dan tahap perkembangan keluarga, tadi ya tahap perkembangan keluarga itu bisa dilihat dari apa sih namanya, komposisi kita mengkaji pada keluarga yang anaknya usia 3 tahun tadi. Salah satunya kan ada fungsi untuk sosialisasi atau mensosialisasikan anak. Kita mengkajinya seperti ini. Eh, Ibu atau Bapak, ini anaknya usia 2,5 tahun, bermain dengan teman-temannya atau tidak, atau kegiatan setiap harinya hanya di rumah saja atau bermain dengan teman-teman, kayak gitu kan. Oh, bermain dengan teman-teman sus, biasanya sore saya ajak keliling komplek buat main di taman, di sana banyak teman-temannya. Nah, kalau sudah ada jawaban seperti itu, berarti orang tua ini sudah melakukan tugasnya dia atau fungsi dia untuk mensosialisasikan anak terhadap lingkungan sekitar dan teman sebayanya. Nah, itu yang dikaji seperti itu ya. Itu untuk riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Jadi nanti yang dikaji sesuai dengan mereka masuk di tahap perkembangan berapa. Ya, kita lanjut. Nah, ini untuk fungsi peran perawat keluarga. Dibaca dulu. Keluarga dengan 4 anggota keluarga dengan 4 anggota keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 orang anak. Kedua anaknya mengalami diare sejak 1 hari yang lalu, di mana hasil pengkajian diare itu 6 kali sehari dengan konsistensi cair. Kemudian keluarga telah memberikan oralit sebagai pertolongan pertama. Namun, salah satu anaknya tampak mengalami turgor kulit jelek, lemas, mata cekung, dan haus, sehingga perawat membantu keluarga untuk merujuk ke rumah sakit. Apakah peran perawat keluarga pada kasus tersebut? Apakah koordinator, ataukah fasilitator, apakah caregiver, edukator, ataukah advokat? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, jadi anaknya 2 ini kena penyakit diare, di mana kondisi salah satu di antara anaknya itu sudah terjadi dehidrasi. Kemudian perawat ini membantu keluarga untuk melakukan rujukan ke rumah sakit. Kira-kira apa? Kira-kira apa jawabannya? Teman-teman yang lain yang belum berpartisipasi untuk menjawab boleh ya. Ayo Kak Luki, Kak Eca, Kak Eca belum, Kak Luki, Kak Eca, kemudian Kak Erna, Kak Maya. Ini yang cowok-cowok nggak gabung nih, Pak Ari sama Pak Warsono. Mungkin lagi ada acara. Kak Rizka, Kak Niken. Kalau Kak Niken sudah. Atau di sini aku nggak masuk ya. Bentar. Yuk jawabannya apa? Fungsinya apa nih perawatnya nih? Kok fungsi peran perawatnya apa? Oke, kita bahas ya. Jadi, oke.
Kata kuncinya, kondisi anak diare dengan sudah dehidrasi sehingga perawat membantu keluarga untuk merujuk ke rumah sakit. Analisanya yang dilakukan perawat adalah memfasilitasi dan membantu keluarga untuk merujuk ke rumah sakit dengan tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Itu fasilitator. Kemudian kalau koordinator itu semisal terjadi sebuah masalah di dalam komunitas masalah kesehatan. Nah, perawat itu yang mengkoordinasi terkait pengobatannya seperti apa, kemudian harus bekerja sama dengan siapa saja, itu masuknya di situ. Kalau caregiver, kita memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemudian kalau edukator, biasa kita lakukan edukasi ataupun penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan. Kalau advokat itu kita melakukan kita membela hak-hak ataupun ya hak-hak pasien. Semisal harusnya kalau pada masyarakat miskin itu kan memang harus punya BPJS ya yang dibayarkan oleh pemerintah. Namun di komunitas yang kamu pegang ternyata banyak di sana itu yang nggak mampu ini nggak punya BPJS yang PBI atau BPJS yang dibayari oleh pemerintah. Maka sebagai seorang perawat kita berhak untuk meminta atau mengusulkan kepada yang pertama kepada perangkat desa, kemudian kita bantu naik ke atasnya lagi untuk apa tujuannya agar mereka dapat BPJS sehingga mempermudah saat proses pengobatan ke rumah sakit. Itu namanya advokat. Contoh lagi kalau semisal teman-teman ini kerjanya di pabrik, jadi perawat klinik yang di perusahaan-perusahaan. Terus di sana itu ternyata atasannya itu nggak mau ngasih asuransi, baik BPJS kesehatan maupun ketenaga kerjaan nggak mau ngasih. Sementara dari peraturan yang ada kan memang wajib ya, pekerja itu wajib punya BPJS baik ketenaga kerjaan maupun kesehatan. Nah, di sini kamu sebagai perawat membantu untuk mengingatkan dan mengusulkan kepada atasan dari para pekerja untuk memberikan hak mereka terkait jaminan ataupun asuransi kesehatan. Itu yang namanya advokat. Itu. Jadi jawabannya adalah fasilitator. Oke, kita next ya. Pada kunjungan rumah, perempuan usia 55 tahun dengan diabetes mellitus sejak 8 bulan yang lalu, di mana hasil pengkajian pasien menggunakan alat bantu dengar, ada luka melepuh pada kaki, GDS 325, pola makan kondisi sehari dengan menu seperti anggota keluarga yang lain, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut, apakah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, gangguan persepsi sensori pendengaran, kerusakan integritas kulit, defisit pengetahuan, atau defisit perawatan diri. Kira-kira yang mana teman-teman jawabannya? Yang mana jawabannya? Data untuk kerusakan integritas kulit cuma luka melepuh aja ya teman-teman ya. Yuk kita bahas. Nah, kenapa bukan kerusakan integritas kulit? Nah, dilihat dari datanya di sini, cuma ada satu data, yaitu terdapat luka melepuh. Data yang lainnya lebih mengarah kepada terjadinya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, di mana pada pasien ini sudah terjadi sebuah permasalahan DM, namun pasien sepertinya belum mengetahui terkait diet yang tepat untuk penderita diabetes mellitus
dibuktikan dengan pasien makan dengan frekuensi 6 kali sehari, menunya ya, ini bukan porsi, menunya sama dengan anggota keluarga sehat yang lainnya. Nah, diagnosa yang diambil yaitu ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan karena sudah terjadi masalah, namun pada pasien tidak mengerti terkait pemeliharaan kesehatan yang tepat. Datanya ini ya, kalau yang pemeliharaan kesehatan tidak efektif itu lebih banyak di mana pasiennya dengan diabetes, diabetesnya sudah dengan luka, GDS-nya naik ini ya, tidak terkontrol, tapi pola makannya sama dengan keluarga yang lainnya dengan frekuensi banyak ini 6 kali sehari. Nah ini berarti terjadi masalahnya apa? Pasiennya ini sudah tahu terkait diabetes mellitusnya, maksudnya sudah mengerti kalau dia sakit karena GDS-nya juga tinggi, tapi perilaku yang dilakukan setiap harinya ini mengarah ke apa ya namanya, ke perilaku maladaptif di mana itu bukan malah menurunkan kadar gula darah tapi malah semakin membuat gula darahnya itu tidak stabil. Ya, jawabannya adalah di ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Sudah terjadi masalah namun tidak mengerti terkait pemeliharaan kesehatan yang tepat. Nah, Kak, ini kenapa bukan kerusakan integritas kulit? Yang pertama alasannya satu, datanya cuma 1 poin tok. Itu kurang untuk ditegakkan. Kecuali pada kasus ini terdapat luka melepuh pada kaki, kemudian lukanya warnanya apa, luasnya apa, ada pus, ada eksudat. Itu kalau datanya lebih banyak daripada yang apa sih namanya yang masalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, kamu harus tegakkan yang kerusakan integritas kulit dulu karena itu kita fokus di fisiologisnya. Tapi karena data dari fisiologisnya ini hanya 1 poin saja, sehingga tidak kuat untuk diangkat untuk menjadi diagnosa, maka diagnosa yang cocok adalah di ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, di mana pasiennya sudah terjadi diabetes mellitus sejak 8 bulan yang lalu, kemudian ada lukanya juga, GDS-nya juga tidak stabil, dan pola makannya ini 6 kali sehari dengan menu yang sama dengan anggota yang lain. Diharapkan pada pasien-pasien diabetes itu kan mungkin menunya beda dengan catatan mungkin ya nasinya diubah menjadi nasi apa, kemudian yang banyak mengandung karbohidrat instan itu dikurangi kayak gitu-gitu. Kan di sini tidak diterangkan 6 kali sehari ini makannya apa aja gitu. Jadi 6 kali sehari ini termasuk makan mie dan lain-lain nah, kayak gitu. Makanya ini kita angkat diagnosanya adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Oke, lanjut. Pada kunjungan keluarga dengan bayi usia 5 bulan yang diasuh oleh neneknya, ibu bayi adalah pekerja yang sibuk sehingga memutuskan untuk tidak menyusui bayinya sejak cuti melahirkan 3 bulan yang lalu. Jadi ini ibunya udah nggak menyusui semenjak dia mulai kerja lagi. Kemudian keluarga mengatakan ketika malam hari bayi itu menolak untuk tidur bersama orang tua dan lebih nyaman sama neneknya. Ini kayak cerita anakku sebenarnya. Apakah komponen yang sedang dikaji oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah struktur keluarga, hubungan perlekatan, karakteristik Bapak keluarga, ada transfer 200 ke aku, tapi kan udah pemenuhan terpakai fungsi itunya keluarga? apa? Kepotong bulanan. Nah, ini kamu mau ku Kak, transfer. halo? Kak, bocor suaranya. Pemenuhan fungsi keluarga ataukah riwayat kesehatan keluarga? Kira-kira yang mana jawabannya? Anaknya dititip sama neneknya, diasuh neneknya setiap hari. Kemudian dari semenjak usia 3 bulan sudah tidak disusui karena ibunya sudah bekerja lagi. Pas malam harusnya mau tidur sama orang tuanya, malah tidur sama neneknya. Kira-kira apa yang dikaji pada kasus ini? Halo, aku belum masuk, Rek. Jawaban teman-teman di sini belum ada yang masuk.
Tapi udah banyak yang jawab, Kak. Coba aku pancing. Oke, sudah masuk. Pemenuhan fungsi keluarga. Oke. Jadi masalah yang terjadi ini bukan di pemenuhan fungsi keluarga, tapi yang terjadi ada yang dikaji oleh perawat pada kasus ini adalah terkait bonding attachment atau hubungan perlekatan antara ibu dan bayi. Nih, kata kuncinya bayi 5 bulan diasuh neneknya, bayi sudah tidak ASI semenjak ibunya kembali bekerja, di mana bayi saat malam hari bayi menolak tidur bersama orang tua dan lebih merasa nyaman dengan neneknya. Kalau sudah terjadi seperti ini, berarti sudah ada masalah di perlekatannya. Harusnya meskipun diasuh oleh nenek, malam harinya tetap tidur sama ibunya. Kalau tidak ada masalah di perlekatannya. Jadi memang bonding attachment antara ibu dan bayi ini kurang, sehingga bayi ini lebih nyaman kepada nenek ataupun utiknya. Nah, komponen yang sedang dikaji yaitu tadi terkait hubungan perlekatan antara ibu dan bayi atau bonding attachment di mana didapatkan ternyata hubungan perlekatan antara bayi dan ibu berkurang dikarenakan bayi setiap hari lebih sering diasuh oleh neneknya saat ibu bekerja. Sama satu lagi tadi, bayinya udah nggak ASI semenjak ibunya bekerja. Itulah kenapa pada bayi-bayi yang baru lahir, setelah kita bersihkan, kita lakukan inisiasi menyusui dini, ya biar kontak antara kamu dengan anakmu itu terjalin. Nah, pemberian ASI selama 2 tahun itu juga sama, itu untuk apa ya namanya bonding attachment. Jadi anak itu merasa kamu merasa dikasihi, merasa diperhatikan itu lewat pemberian ASI tadi. Ini sudah kerja, pas waktu di rumah tidak dilanjutkan ASI-nya karena memang mungkin ibunya kecapean ya. Jadi wis ASI sufor aja, terus diasuh sama neneknya, biasanya sama neneknya, akhirnya ya terjadi masalah perlekatan. Jadi anaknya nggak mau sama ibunya lagi. Ya, ini masalahnya bukan di pemenuhan fungsi keluarga, tapi gangguan di perlekatan bayi dikarenakan tadi yang pertama bayinya nggak ASI semenjak ibunya sudah masuk bekerja, kemudian setiap harinya itu diasuh oleh neneknya. Jawabannya adalah A ya, EB, bonding attachment. Oke. Rek, ini ada jawabannya langsung Rek dibahas aja ya. Aku kayaknya lupa nggak nge-upnya. Pada kunjungan rumah keluarga dengan anak balita usia 3 tahun, hasil pengkajian BB-nya 10 kilo dan anak terlihat malas makan. Perawat menanyakan siapa yang bertanggung jawab untuk merencanakan, berbelanja, menyiapkan makanan dalam keluarga dan bagaimana makanan diolah. Fungsi keluarga yang dikaji yang pastinya di perawatan ke kesehatan nih. Siapa yang bertanggung jawab merencanakan belanja makanan? Itu masuknya di perawatan kesehatan. Kenapa masuk di situ? Padahal ini kan makanan. Nah, makanan yang baik, makanan dengan gizi cukup itu kan mengarah ke kesehatan dari keluarganya. Kalau fungsi afektif tadi ya fungsi untuk saling menghormati, saling asuh, saling menyayangi itu masuk di afektif. Kalau keluarganya sering bertengkar, nggak pernah akur, berarti dia fungsi afektifnya terganggu. Kalau fungsi ekonomi itu fungsi untuk pemenuhan dari segi ekonomi ataupun finansial, dari mulai pencarian ekonomi itu bagian siapa, kemudian pengolahan uang yang didapat itu seperti apa, itu masuknya di ekonomi. Kemudian sosialisasi tadi ya, sosialisasi itu biasanya kita lakukan ketika kita punya anak-anak yang masih kecil-kecil yang memang harus kita paparkan dengan lingkungan sekitar kita biar mereka itu nggak shock kultur kayak gitu, itu sosialisasi. Kalau reproduksi pastinya tujuan orang menikah adalah untuk menambah keturunan, itu maksudnya di reproduksi gitu ya. Anak balita usia 3 tahun, hasil pengkajian BB 10 kilo dan anak terlihat malas makan. Perawat menanyakan siapa yang bertanggung jawab merencanakan, berbelanja, dan menyiapkan makanan dalam keluarga dan bagaimana makanan diolah.
Analisanya, pengkajian yang dilakukan oleh perawat ini lebih mengeksplor terkait fungsi keluarga dalam perawatan kesehatan, di mana pada keluarga ini sudah terjadi masalah nih, anaknya nih BB-nya kan kurang, cuma 10 kilo, anaknya malas makan. Makanya yang dikaji lebih lanjut adalah siapa sih yang menyiapkan makanan dalam keluarga? Apakah makanan yang disiapkan itu memang apa ya namanya porsi gizinya itu kurang atau gimana itu dikaji lebih lanjut karena ada masalah kurang berat badannya kurang. Lanjut ya. Nah, ini rumah Tuan D dihuni oleh istri dan kedua anaknya ditambah dengan mertua yang tinggal menumpang karena sudah lansia. Termasuk tipe keluarga apakah Tuan D? Apakah nuklir family, extended family, dyad family, atau single parent family? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, ya Allah. Ayo, jawabannya apa? Jawabannya apa? Yuk, yang lain jawabannya apa? Ini baru Kak Fadia yang jawab. Teman-teman yang lain jawabannya apa? Oh, ini udah masuk. B, 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 B. Oke. Kita bahas ya. Jadi pada kasus ini adalah rumah Tuan D itu dihuni oleh Tuan D, istri, kedua anak, sama mertua. Di mana ini termasuk di extended family, di mana keluarga ini terdiri dari 3 generasi, atau semisal dari istri, anak, dan suami ditambah dengan semisal pamannya juga tinggal di situ, atau tantenya, atau orang tua dari masing-masing istri ataupun suami, ataupun keponakan. Itu extended family. Kalau yang nuclear family itu cuma diisi oleh suami, istri, dan anak. Kalau dyad family itu suami, istri tanpa anak, belum punya anak. Kalau single parent family itu kalau misal salah satu sudah berpisah atau bercerai ya, entah itu yang laki-laki saja dengan anaknya ataupun yang perempuan saja dengan anaknya. Ya, single parent family itu duda dan janda dengan anaknya. Kalau dyad family itu laki-laki dan istri tanpa anak. Extended family itu eh, nuclear family ditambah sama ada keluarga yang lain yang tinggal di situ. Kalau nuclear family cuma istri, anak sama suami. Gitu ya. Pada kasus ini jawabannya adalah extend. Extend itu lebih apa ya? Lebih lebar ya. Maksudnya cakupannya lebih besar. Extended family berarti lebih banyak yang tinggal di situ. Lanjut. Kedengeran suara musik dangdutan nggak sih di sini? Seorang perawat rutin untuk melakukan kunjungan rumah, home visit ke rumah pasien setiap seminggu sekali untuk melakukan perawatan luka. Peran apakah yang dilakukan perawat pada kondisi di atas? Advokat, kolaborator, modifikasi lingkungan, peran edukator, atau peran pengawas kesehatan. Kalau kedengeran ada dangdutan, mohon maaf ya. Belakang rumahku kayaknya yang dangdutan. Kira-kira yang mana jawabannya? Kok kolaborator sih, Rek? Kolaborator itu sudah kayak biasanya itu loh, Rek. Kolaborator itu ya berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain.
Oke. Nah, kata kuncinya, perawat rutin untuk melakukan kunjungan rumah atau home visit ke rumah pasien setiap seminggu sekali untuk mengkaji kondisi pasien dan melakukan perawatan luka. Di mana jawabannya adalah perawat pada kasus ini berperan sebagai pengawas kesehatan, di mana perawat mempunyai tugas untuk melakukan home visit yang teratur. Yang pertama, home visit itu tujuannya untuk apa? Untuk kita identifikasi dan kita lakukan pengkajian tentang kesehatan keluarga. Kalau memang dibutuhkan untuk langsung melakukan pelayanan, berarti nanti jatuhnya perannya itu di caregiver gitu ya. Tapi karena dia cuma home visit untuk melihat, terus identifikasi atau follow up, itu sebagai pengawas kesehatan. Oke, oke, sudah selesai soalnya. Hampir sejam sendiri ya, kita lanjut ke... Bentar ya, Rek. Tak share screen lagi untuk materinya. Review materi keperawatan keluarga. Muncul nggak screen sharing? Muncul, Kak. Sudah muncul ya? Tipe keluarga ini kalau di HP ku belum muncul soalnya. Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Oh ya, ini baru muncul. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Review materi keperawatan keluarga. Ada tipe keluarga, ini tadi yang ada di soal. Ada nuclear family, di mana keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Kemudian the dyad family, tadi suami, istri, dan tanpa anak ya. Kemudian kalau keluarga usila itu keluarga usia lanjut, di mana terdiri dari suami dan istri yang sudah tua dengan anak yang sudah memisahkan diri. Jadi anaknya sudah ikut sama istri atau suaminya masing-masing, sehingga tinggal hanya ayah dan ibunya saja. Kalau childless family, keluarga tanpa anak karena terlambat menikah. Jadi bedanya diat family sama childless family. Kalau diat family ini keluarga yang terdiri dari suami dan istri tanpa anak, ya, tidak ada embel-embel telat menikah. Kalau childless family ini keluarga tanpa anak karena terlambat menikah. Kemudian extended family itu keluarga yang terdiri dari tiga generasi tadi ya, dari keluarga inti atau nuclear family disertai ada pamannya, tantenya, orang tua dari masing-masing istri ataupun suaminya dan keponakan. Kalau komuter family itu kedua orang tua bekerja di kota yang berbeda, tapi salah satu kota tersebut sebagai tempat tinggal. Nah, jadi misal ibunya ada yang kerja di Surabaya, yang satunya kerja di Gresik, kemudian mereka itu base-nya misal tinggalnya di Gresik, itu komuter family. Jadi LDR tapi sewaktu-waktu kumpul di suatu tempat. Itu komuter family. Kemudian ada single parent family, di mana keluarga yang terdiri dari satu orang tua, baik ayah atau ibu dengan anak, yang sudah mengalami perpisahan. Kalau multi generational family, di mana keluarga dengan beberapa generasi atau kelompok umur yang tinggal bersama dalam satu rumah. Berarti ini lebih besar dari extended family ya. Kemudian kin network family, di mana beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan dan saling menggunakan barang-barang dan pelayanan yang sama. Kalau kin network family ini, menurutku ini kayak di ini loh, Rek, di kos-kosan gitu loh, kos-kosan di mana ada banyak nuklear family yang tinggal dalam mungkin kos-kosannya itu besar dan satu atap, jadi itu jatuhnya kin network family. Jadi ada keluarga inti yang berkumpul di situ, dia menggunakan barang-barang yang sama, ruang tamunya jadi satu, kemudian tempat musolanya dan lain-lain itu masuknya di situ. Kalau blended family itu duda atau janda hasil karena perceraian yang menikah kembali dan membesarkan anak hasil dari perkawinan yang baru atau perkawinan sebelumnya. Jadi duda janda ketemu nikah, anak yang sebelumnya dibawa sama punya anak yang lain, anak yang baru. Berarti itu namanya blended family. Kalau the single adult family itu di mana keluarga yang terdiri dari orang dewasa yang hidup sendiri karena pilihannya atau perpisahan. Nah, ini yang kalau nggak mau nikah ya, yang takut menikah itu nanti kamu dicap single adult family, di mana kamu hanya sendirian.
hanya sendirian ya, hidup sendiri bisa karena pilihanmu sendiri tadi nggak mau nikah atau memang karena perceraian, setelah cerai, setelah ditinggal meninggal, langsung tidak mau menikah lagi. Itu nanti jatuhnya single adult family. Kemudian itu tadi kan tipe keluarga tradisional. Nah, ini ada tipe keluarga non tradisional di mana ada unmarried teenage, di mana ada keluarga yang terdiri dari orang tua dengan anak dari hubungan tanpa terikat pernikahan. Ini biasanya dari orang ya orang luar Indonesia ya. Kemudian step parent family itu keluarga dengan orang tua tiri. Common family di mana ada beberapa pasangan keluarga dengan anaknya yang tidak ada hubungan saudara yang hidup dalam satu rumah ya mungkin ngekos bareng gitu. Kemudian non-marital heteroseksual cohabiting family atau gampangnya cohabiting family, di mana keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. Nggak tahu ini bahasa lainnya apa ya. Kumpul kebo mungkin ya, nggak paham aku. Kemudian ada gay dan lesbian family, di mana yang orientasi seksualnya itu sama-sama lawan jenis. Kemudian cohabitating family, oh berarti ini tadi sih. Kalau yang ini tuh non-marital heteroseksual cohabiting family emang panjang seperti ini, tinggal di hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan. Kalau yang cohabiting family di mana orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan karena beberapa alasan tertentu. Berarti bedanya yang tadi banyak sama yang ini tuh cuma satu sama dua apa sih namanya cuma dua orang aja tapi hidup bareng tanpa ada ikatan perkawinan. Kalau grup network family di mana keluarga inti yang dibatasi oleh aturan atau nilai-nilai, hidup berdekatan satu sama lain, saling menggunakan barang-barang rumah tangga bersama, pelayanan dan bertanggung jawab membersihkan anaknya. Wah, nggak paham ini. Aku jelasinnya gimana ya ini ya? Teman-teman kira bisa nggak kira-kira menganalogikan grup network family ini apa? Kok bingung? Kemudian ada foster family, di mana keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sementara waktu pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga aslinya. Oh, ini kayak Onyo. Onyo anaknya Sarwenda sama Ruben itu kan awalnya diangkat untuk apa ya bantu biar dia tetap bisa sekolah. Lama-lama dia diadopsi menjadi anaknya sendiri. Itu foster family. Nah, struktur dalam keluarga tadi ada pola komunikasi keluarga, di mana pola komunikasi dalam keluarga ini dapat menjadi salah satu tolak ukur kebahagiaan sebuah keluarga. Pola interaksi yang difungsikan dalam keluarga memiliki karakteristik terbuka, jujur, berpikiran positif, dan selalu berupaya menyelesaikan konflik keluarga. Dan komunikasi yang dilakukan biasanya berkualitas antara pembicara dan pendengar. Komunikasi berkualitas itu apa? Pesan yang disampaikan nyampe, kemudian adanya kontak mata, bukan yang satunya ngobrol, satunya main HP, itu bukan seperti itu. Kemudian ada struktur peran. Nah, struktur peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi sosial yang diberikan dalam keluarga. Contoh ayah ya sebagai pencari nafkah, ibu sebagai rumah tangga, ibu yang bekerja untuk membantu mencari nafkah itu bukan peran sebenarnya bukan peran seorang ibu, tapi itu hanya membantu meringankan beban seorang ayah kayak gitu. Kalau peran anak ya, anak itu peran dan tugasnya ya sekolah, kemudian nurut sama orang tua kayak gitu-gitu. Jadi sesuai dengan tugasnya. Nah, struktur peran ini bisa sewaktu-waktu berubah tergantung dengan kondisi kesehatan, kemudian sosial, ataupun tiba-tiba mungkin keluarga tersebut terkena musibah ataupun yang lainnya. Itu bisa merubah dari struktur peran. Nah, struktur kekuatan keluarga itu menggambarkan adanya kekuasaan atau kekuatan dalam sebuah keluarga yang digunakan untuk mengendalikan atau mempengaruhi perilaku anggota keluarga ke arah positif. Nah, biasanya struktur kekuatan itu yang digambarkan adalah ayah adalah seorang yang tegas, ibu adalah seorang yang baik hati. Itu yang teorinya, tapi kadang-kadang dalam aplikasinya kadang ayahnya yang baik hati, ibunya yang malah tegas. Jadi itu tergantung. Jadi dalam sebuah keluarga itu wajib ada sosok yang menjadi role model atau yang bahasa gampangnya itu ditakuti tapi eh, tetap disegani. Kita takut tapi kita segan sama ayah atau ibu kita. Jadi kita nggak berani kalau mau melakukan sesuatu yang aneh-aneh atau sesuatu yang tidak baik.
Kemudian nilai-nilai keluarga. Nah, nilai-nilai keluarga ini akan terus berkembang mengikuti anggotanya, di mana biasanya nilai-nilai keluarga itu bisa turun-temurun ataupun bisa terbentuk terbentuk baru ya. Contoh nilai-nilai keluarga itu kayak gimana, Kak? Jadi gini, nilai-nilai keluarga yang pertama saling harus antara yang muda harus menghormati yang tua, itu yang pertama. Kemudian kalau semisal keluar rumah harus mengucapkan salam, masuk ke rumah harus mengucapkan salam, kayak gitu-gitu tuh termasuk nilai-nilai keluarga. Kemudian kalau ada tamu dilarang untuk ikut ngobrol kalau memang tidak ada kepentingan, kemudian nggak boleh cari perhatian kalau lagi ada orang banyak gitu tuh nilai-nilai keluarga dan itu juga perlu diajarkan kepada anak kita ya karena itu nanti kan berpengaruh di sosialisasi dan interaksi mereka di dunia luar. Jadi nilai-nilai keluarga itu yang biasanya teman-teman bawa mulai dari teman-teman kecil sampai teman-teman saat ini. Contoh, sekarang merantau. Dulu di rumah tuh aku sering jamaah sholat maghrib bareng-bareng sama orang di rumah. Akhirnya pas di kosan sering ngajak jamaah sama teman-temannya. Berarti teman-teman masih mengaplikasikan nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua di rumah gitu. Kemudian fungsi keluarga, tadi ada fungsi reproduksi di mana mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan sebuah keluarga. Jadi beranak pinak ya kalau reproduksi keluarga. Kalau fungsi sosial merupakan fungsi yang mengembangkan dan melatih anak untuk hidup bersosialisasi sebelum meninggalkan rumah dan berhubungan dengan orang lain. Jangan sampai anak kita nanti tidak bisa bersosialisasi ataupun tidak bisa berinteraksi, nanti malah jatuhnya dia termarginalkan atau terpinggirkan, terus nggak bisa update sesuai dengan perkembangan yang ada. Kemudian fungsi afektif tadi saling mengasihi, saling mendukung, saling menghormati di situ. Kemudian fungsi ekonomi keluarga itu meliputi keputusan rumah tangga, pengelolaan keuangan, pilihan asuransi, jumlah uang yang digunakan, kayak tabungan, terus investasi, saham dan lain-lain itu fungsi ekonomi keluarga. Kalau fungsi perawatan keluarga itu lebih ke arah mempertahankan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang tinggi. Nah, ini tahap perkembangan keluarga ini tadi ada keluarga pemula. Keluarga pemula ini yang baru menikah. Kemudian keluarga sedang mengasuh anak, yaitu childbearing family, di mana di mana anak baru lahir sampai 30 bulan, kemudian keluarga dengan anak usia prasekolah tadi mulai usia 2,5 tahun sampai 5 tahun. Tahap keempat itu keluarga dengan anak usia sekolah yaitu 6 sampai 13 tahun. Tahap 5 itu keluarga dengan anak remaja di mana di usia 13 sampai 20 tahun. Tahap keenam itu keluarga yang melepaskan anak usia dewasa muda yang anaknya mau kuliah lagi, itu masuknya di 6 tahap ke-6. Kemudian keluarga dengan orang tua usia pertengahan itu tadi 45 ke atas. Yang terakhir ini keluarga dalam masa pensiun ataupun lanjut usia. Usia lanjut usia itu di atas 65 dan kemungkinan anak-anaknya ini sudah berpisah dengan orang tuanya. Melakukan hidup sendiri atau hidup mandiri. Nah, peran perawat keluarga yang pertama ada edukator, di mana perawat kesehatan keluarga itu harus mampu memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga ya, penyuluhan terkait apa yang yang terjadi atau masalah yang ada di keluarga itu kita lakukan edukasi dengan tujuan kalau edukasi ini berarti untuk preventif dan promotifnya jangan sampai terjadi sebuah masalah atau terjadi sebuah penyakit. Kemudian perawat sebagai koordinator di mana merupakan salah satu peran utama perawat yang bekerja dengan keluarga. Koordinasi dilakukan pada saat pasien pulang dari rumah sakit, baik penanganan saat di rumah sakit, kemudian pengobatannya gimana, itu nanti sebagai koordinator. Jadi sebelum pasien pulang ke rumah, kita koordinasi sama perawat di sana, perawatannya seperti apa, di rumah kita kondisikan keluarganya untuk melakukan perawatan, terus kita harus mengevaluasi biar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanggulangan masalah. Kemudian perawat sebagai pelaksana keperawatan itu jatuhnya caregiver ya, kita melakukan perawatan secara langsung, baik pada anggota keluarga yang sakit di rumah sakit ataupun perawatan langsung saat di rumah.
sebagai pengawas kesehatan, di mana perawat mempunyai tugas untuk melakukan home visit yang teratur untuk mengidentifikasi atau melakukan kajian tentang kesehatan keluarga. Itu pengawas kesehatan. Kemudian ada perawat sebagai konsultan atau konselor, di mana perawat sebagai penasehat ataupun narasumber bagi keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan. Jadi kalau misal terjadi sesuatu, keluarga itu konsultasi dulu ke perawat, baiknya bagaimana untuk penyelesaiannya. Itu berarti perawat sebagai konsultan. Kemudian kolaborasi, di mana perawat umum ini tidak bekerja sendiri ya teman-teman, tapi harus bekerja sama dengan pelayanan rumah sakit atau tim anggota kesehatan lain untuk mencapai tahap kesehatan keluarga yang optimal. Kemudian ada advokat, tahankan atau berkewajiban melindungi hak pasien atau hak-hak keluarganya. Contoh nih, misalnya keluarganya ini dia ekonominya rendah, harusnya dibantu pemerintah untuk mendapatkan bantuan, bantuan uang atau bantuan beras setiap bulannya, tapi tidak diberikan. Makanya perawat ini mencoba untuk mengusulkan dan apa ya namanya ya, meminta kepada pihak desa agar masyarakat ini tuh dimasukkan ke dalam list biar dapat bantuan. Itu advokat. Kalau fasilitator itu contohnya tadi membantu untuk merujuk ke rumah sakit ya, itu membantu keluarga dalam menghadapi kendala untuk peningkatan derajat kesehatannya. Kalau semisal warganya ini datang ke rumah sakit sendiri, takutnya nanti di rumah sakit dinilainya tidak perlu untuk dirawat, akhirnya dipulangkan. Padahal memang sebetulnya pasiennya harus dirawat, makanya perawatnya langsung ikut serta untuk membantu mengantarkan ke sana biar masyarakatnya langsung diberikan penanganan. Kemudian penemu kasus. Nah, penemu kasus itu kita melakukan screening. Biasanya kita screening setiap ada posbindu, kita tensi, kita ukur tinggi berat badannya untuk mengetahui apakah memang ada potensi terjadi darah tinggi di lingkungan kita, kemudian diabetes, ataukah memang di daerah sekitar kita ini banyak orang-orang yang obesitas. Kalau udah obesitas itu kan faktor resikonya kemana-mana ya, bisa DM, hipertensi, kemudian bisa juga mengakibatkan terjadinya radang sendi dan lain-lain kayak gitu. Kemudian yang terakhir yaitu modifikasi lingkungan, di mana perawat ini harus bisa memodifikasi lingkungan, baik lingkungan rumah maupun lingkungan masyarakat, agar dapat tercipta lingkungan yang sehat. Modifikasi lingkungan tuh contohnya kayak gini. Sebelum kamu datang ke situ, pembuangan sampahnya itu acak-acakan, ngawur, kemudian cuma dibakar. Nggak ada pemilahan sampah yang baik dan benar. Nah, kita karena memang fungsinya itu perannya itu salah satu modifikasi lingkungan, kita ajak keluarga untuk bergotong royong tadi memilah sampah. Jadi yang dipilah itu yang mana, yang bisa ditukarkan menjadi uang yang mana, yang memang harus dibakar yang mana, ataupun diajarkan apakah sampah ini lebih baik mana dibakar atau dikubur, misal seperti itu. Kemudian modifikasi lingkungan yang lain, contohnya apa sih namanya, yang awalnya mandinya di apa sih namanya mandinya di sungai bareng-bareng, empuknya di situ semua, akhirnya perawat ini membantu untuk dibangunkannya apa ya namanya WC umum, sehingga mandi sama antara kebutuhan mandi sama kebutuhan untuk air bersih untuk makan dan minum itu nggak di satu jalur untuk menurunkan resiko terjadinya sebuah penyakit. Itu namanya modifikasi lingkungan. Nah, diagnosa keperawatan yang sering muncul itu ada manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, di mana penanganan masalah kesehatan keluarga tidak maksimal, tidak paham, dan sulit menjalankan perawatan. Kemudian gejalanya lama-lama memberat. Kalau gangguan proses keluarga, terjadinya perubahan fungsi keluarga. Tadi ya, fungsi keluarga yang fungsi afektif, fungsi ekonomi itu terganggu. Berarti terjadi gangguan proses keluarga. Kalau ketegangan pemberian asuhan, peran pemberi asuhan itu kesulitan menampilkan peran pemberi asuhan keluarga. Contoh, harusnya dia ini sebagai caregiver atau yang merawat ibunya dengan tira baring akibat stroke, tapi dia itu eh, menyatakan khawatir nggak bisa
bisa ngerawat ibunya, kayak gitu-gitu tuh masuknya di ketegangan pemberi asuhan. Kemudian ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan ini hampir sama dengan komunitas ya, diagnosanya tuh sama aja hampir. Di mana sudah terjadi masalah kesehatan namun keluarga tidak mengerti terkait masalah yang dia alami. Kemudian kalau ketidakmampuan coping keluarga berarti bermasalah di penyelesaian masalah atau problem solvingnya, di mana ada perilaku orang terdekat yang membatasi klien untuk beradaptasi dengan masalah kesehatan. Astagfirullahaladzim. Saya coba tak bukakan ketidakmampuan coping keluarga tuh contohnya seperti ini. Ketidakmampuan coping keluarga. Nah, tanda-tandanya ketidakmampuan coping keluarga itu pasiennya merasa diabaikan. Sakit, udah tahu keluarganya tuh sakit, tapi nggak dirawat. Kemudian, apa sih namanya, anggota keluarga yang sehat itu tidak memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang contoh, harusnya dia dibantu miring ke kanan miring kiri, dibiarkan saja sampai terjadi luka tekan kayak gitu. Kemudian dia itu merasa tertekan dengan kondisi yang terjadi pada keluarga yang sakit tadi. Terus ada lagi juga dia mengabaikan tadi ya, mengabaikan anggota keluarga. Sudah tahu di rumahnya itu ada orang yang mengalami stroke yang nggak bisa ngapa-ngapain, malah ditinggal liburan. Nah, itu berarti terjadi ketidakmampuan coping keluarga yang diakibatkan atau penyebabnya itu salah satunya ada apa ya namanya ya, coping yang berbeda antara klien yang sakit dengan keluarganya tadi, sama ada hubungan keluarga yang tidak harmonis. Jadi berawal dari hubungan keluarga yang tidak harmonis, akhirnya muncul ketidakmampuan coping keluarga untuk mengatasi masalahnya. Kemudian ada pola seksual tidak efektif, di mana kekhawatiran individu melakukan hubungan seksual bisa jadi mungkin merasa tidak puas ataupun yang lainnya, tapi ini jarang muncul ya. Kemudian ketidakpatuhan itu ketidakpatuhan sama manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu hampir mirip. Tapi kalau ketidakpatuhan itu kayak gini teman-teman. Intinya dia tidak mau atau menolak untuk dilakukan pengobatan. Ya, kalau manajemen kesehatan keluarga itu dia sudah mau melakukan, tapi di tengah-tengah putus. Ya, contoh pengobatan TB sudah dilakukan, tapi habis itu nggak dilanjutkan. Nah, kalau yang ketidakpatuhan, dia ini minum sekali aja langsung nggak mau dilanjutkan dan ketika diingatkan dia tetap tidak mau. Itu ketidakpatuhan. Tidak mau mengikuti program pengobatan. Kemudian kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, itu penanganan masalah kesehatan keluarganya nggak maksimal karena akibatnya dia sulit tadi mengungkapkan sulit. Aku nggak bisa di sini untuk merawat kaki bapak, soalnya jauh dari Fasiankes atau jauh dari puskesmas, itu manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Tapi kalau misal nggak patuh, ngapain dirawat? Biarin aja lukanya kayak gitu, nanti juga sembuh sendiri. Itu namanya ketidakpatuhan. Oke, sudah selesai. Oh, bateraiku udah mau habis. Saya silakan aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nanti jam 6 ya, Rek ya. Mau jam 6 atau jam 7 enaknya kira-kira? Jam 7 aja nggak sih, Kak? Jam 7 berarti aku revisi jadwalnya ya. Aku kirim ulang aja nanti. Apa sih namanya link Zoom-nya ya. Aku kirim ulang lagi link Zoom-nya. Nanti kita belajar maternitas. Yang teman-teman yang udah pernah belajar maternitas, kalau nggak mau ikutan nggak apa-apa. Kalau mau ikutan lagi untuk refresh materinya juga nggak apa-apa. Ya, oke. Ini untuk keperawatan keluarga. Keperawatan keluarga itu kalau penentuan diagnosanya nggak seribet di komunitas, cuma di sini tuh apa ya namanya ya? Analisanya sih, analisa terkait masalah. Kemudian tadi kita fokuskan kira-kira data yang keluar itu banyakan yang mana. Kemudian penentuan diagnosanya tadi ya, penentuan diagnosanya hampir mirip dengan komunitas, tapi nggak sehebring komunitas. Kemudian kayak tahap perkembangan keluarga itu hafalin ya teman-teman ya, tahap loh mati. Padahal ini udah ngecas ya. Tahap perkembangan keluarganya